Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang sangat saya hormati, baik yang berada di dalam masjid ataupun yang melalui channel YouTube Masjid Nasional Al-Akbar, para pendengar di SAS FM dan semuanya hadirin. Malam hari ini saya akan menyampaikan kajian yang berjudul Ayat Kursi, Ayat Optimisme. Ayat Kursi, Ayat Optimisme. Kajian malam hari ini merupakan lanjutan dari kajian pada pekan yang lalu. Pada saat itu saya jelaskan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat yang paling ahli tentang Al-Quran, sahabat yang pernah ketika membaca Al-Quran membuat Rasulullah menangis terseduh-seduh ketika beliau membaca surat An-Nisa. Ketika ditanya ayat apakah yang paling ampuh, ya, beliau menjawab ayat kursi. Pada pekan yang lalu saya belum sampai menjelaskan apa yang dimaksud ampuh itu. Nah, malam hari ini saya akan menjelaskannya. Ayat kursi itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 255 pada juz 3. Kita baca bersama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Pada awal juz 3 Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul Allah itu banyak, rasul-rasul Allah banyak. Dan di antara rasul itu ada orang yang diberikan kelebihan kemuliaan dibanding yang lain. Nah, di dalam surah Al-Baqarah 255 beberapa ayat di bawahnya, yaitu ayat kursi ini dijelaskan bahwa siapa orang yang diberikan kelebihan itu,
yang diberikan kelebihan itu adalah orang yang diberi keistimewaan untuk bisa memberi syafaat. Syafaat itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan syafaat gitu saja, terbaik tajam. Kalau dalam bahasa Inggris itu terjemahnya intercession. Intercessor itu pemberi syafaat. Jadi orang yang menjadi juru bicara. Syafaat itu hak untuk berbicara. Jadi kalau saya punya masalah, ya, kemudian yang memberi solusi itu menteri, saya tidak bisa atau tidak diberi hak untuk berbicara langsung, maka ada orang yang membantu. Maksud saya itu kepada menteri, Pak Menteri, ini ada teman saya yang punya masalah begini, mohon diberikan keringanan. Nah, ini namanya pemberi syafaat. Intercessor itu orang yang menjadi juru bicara, menjadi juru pengganti pembicaraan orang kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan itu mendapatkan pertolongan. Nah, perhatikan pada awal juz itu, pada ayat berapa ini? 253 itu ada kata-kata di antara rasul-rasul itu ada rasul yang diberikan keistimewaan. Lalu di sini ayat 255 dijelaskan di antara rasul itu, di antara manusia ini ada orang yang diberi keistimewaan bisa menjadi penolong. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, Allahu la ilaha illahu. Siapa yang pernah menghitung jumlah kata di dalam ayat kursi itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih buku. Berapa Pak? Jumlahnya 50 kata, selain kata sambung, ya, selain kata sambung 50 kata. Lah apa susahnya Allah memberi perlindungan orang yang sudah membaca 50 kata dalam ayat kursi itu, diberi perlindungan dari 50 macam kejahatan? Gampang. Ada juga yang mengartikan ini punya ayat ini mengandung 50 kata mencerminkan perintah sholat pertama kali 50, sedangkan di dalam ayat ini ada kira-kira 17 sifat-sifat Allah yang penting. Dulu kan asalnya 50 toh sholat, ya, kemudian diganti hanya berapa? 17 rakaat toh? 17 rakaat kita itu. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tidak main-main Pak. Orang masuk pintunya Islam ya dengan la ilaha illallah, lahir di dunia pertama kali ya diperdengarkan la ilaha illallah, besok kembali lagi kepada Allah juga mengucapkan la ilaha illallah. Allahu la ilaha illahu. Ini penting. La ilaha illallah itu penting. Ada orang 90 tahun 90 tahun orang ini tidak mengenal Tuhan. Menjelang matinya, 1 jam sebelum matinya dia mengatakan la ilaha illallah. Orang ini masuk surga apa enggak? Masuk surga apa enggak? Coba perhatikan. 90 tahun tidak mengenal Allah, hanya mengucapkan la ilaha illallah. Orang itu statusnya berubah 100%. 100%. Bagaimana seperti bapak-bapak ini yang tidak hanya membaca la ilaha illallah, tidak hanya sekali. Bapak-bapak ini membaca la ilaha illallah sehari 100, ada yang 500 kali.
Tapi masih ada orang yang tega menyebut orang yang sudah membaca la ilaha illallah 100 kali itu disebutnya musyrik. 90 tahun. Ya Pak ya. 90 tahun dengan la ilaha illallah sekali. Selesai. Nah inilah yang menjadi pembuka ayat kursi. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyu yang maha hidup, yang selalu hidup. Kalau ingin hidup, kalau ingin hatinya hidup, ya panggillah Allah yang maha hidup, Allah yang memberi hidup. Al-qayyum itu selalu mengurus, selalu hadir mengurus kita ini. Jalaluddin Rumi itu pernah mengatakan, kasih Allah itu selalu hadir pada manusia seperti kehadiran cahaya matahari. Ada Al-Qayyum yang selalu mengurus. Allah selalu hidup, Allah selalu mengurus. Coba Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sampai mengatakan ayat ini ayat yang memberikan perlindungan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya tinggal di sebuah hutan, di situ banyak macan, Bapak bisa tidur nyenyak? Bisa tidur nyenyak? Nggak bisa toh. Tapi sekarang kalau di situ ada 10 orang bersenjata, 10 orang bersenjata yang mengawal tidur Bapak, Bapak bisa tenang? Bisa tenang? Tenang. Coba perhatikan. Lah, ayat kursi ini ayat yang jika dibaca maka kejahatan-kejahatan setan itu tidak bisa. Ayat ini paling dibenci, Pak. Jadi kalau ada orang membaca ini, setan itu marah betul. Tidak senang mendengar ini. Tidak senang mendengar ini. Maka kenapa ada orang yang sudah membaca ayat kursi masih tidak bisa tenang? Wong Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Bapak dijaga oleh satpam. Bapak bilang, jaga ya, jangan ngantuk loh ya, jangan ngantuk. Tuh. Lah Allah yang tidak pengantuk, tidak tidur. Bahkan kita tidur pun itu Allah selalu mengawasi kita. Kenapa kita masih pesimis? Baca ayat ini dan renungkan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Mengapa? Karena yang diurus Allah itu banyak. Perputaran bintang, matahari, bulan ini terus. Ya sibuk ngurus jantungnya Bapak ini loh, ngurus darah, ngurus yang Bapak makan itu nanti sisanya harus dikeluarkan. Bapak tidak pernah mikir itu tuh. Makan, minum. Kan Bapak tidak pernah ngurus ini bagaimana keluarnya, kan tidak ngurus, hanya cari tempatnya saja. Bapak setelah menanam pohon, lalu Bapak kan sering tidak berpikir tentang pohon. Betul Pak ya? Bapak kan tidur, lupa, tapi Allah mengurus. Coba. Pokoknya kita senanglah. Tidak mungkin Allah itu tidak mencatat kebaikan kita karena Allah tertidur, Allah ngantuk, tidak pernah. Sudah senang, pokoknya sekarang senang. Allah itu ya hidup terus, ya mengurus kita, tidak ada hentinya. Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Bapak punya rumah,
punya rumah, miliknya siapa? Milik, milik, ya secara negara milik bapak, tapi hakikatnya milik siapa? Iya toh, itu milik Allah. Kalau bapak sadar ini, rumah itu milik Allah, karena itu milik Allah, andaikan rumah itu terbakar, bapak nggak boleh susah, karena itu bukan milik bapak. Ayo, bener enggak? Coba sekarang yang punya telinga coba dipegang telinganya, semuanya coba, semua yang punya telinga, sudah. Telinganya siapa itu? Telinganya siapa? Jadi bapak yang angkat gini ya, saya tanya telinganya siapa? Yang tidak menyentuh telinga enggak jawab, saya enggak punya telinga kok Pak, ini miliknya Allah. Ya bener juga ya itu. Maka kalau Allah tiba-tiba menjadikan telinga kita ini bermasalah, bapak tidak boleh susah, karena ini milik Allah. Berikan Allah itu haknya untuk melakukan apa saja terhadap barang yang menjadi miliknya. Oh, enak toh, tenang. Ini kacamata saya, bolehkah ini saya tekuk-tekuk? Boleh? Boleh enggak? Loh, bapak kok enggak ikut punya, kok ikut ngatur? Boleh? Boleh toh, wong itu milik saya. Istri bapak itu bukan milik bapak, anak bapak bukan milik bapak. Kalau suatu saat itu diambil Allah, bapak nggak susah, karena ayat kursinya berbunyi, itu bukan milikmu, itu milikku, sekarang saya ambil kembali. Maka saya sebut ayat kursi itu ayat optimisme. Ya, saya bisa menjelaskan gini, tapi saya sering juga ditegur istri saya itu. Saya bilang, "Dek, kaki saya sakit." "Kakinya siapa, Mas?" Gitu. Lah katanya waktu pengajian itu kakinya Allah gitu. Iya. Terima kasih. Jadi ngomong itu lebih gampang, Pak. Ya. Makanya jangan mengagumi penceramah. Penceramah itu ngomong itu gampang. Yang dilakukan itu loh yang penting itu. Masya Allah. Lahu ma fis samawati ma fil ardh. Banyak bapak punya mobil baru, ndak ada asuransinya, lalu nobrok. Mobil itu harganya 400 juta nobrok. Lah kalau orang ngerti ini kan sederhana toh Pak. Ya sudah, wong saya itu beli ya pakai uangnya Allah, itu miliknya Allah, sekarang diambil oleh Allah, ya sudah. Jadi tidak ada orang yang mengerti ayat kursi lalu susah berkepanjangan, ngamuk-ngamuk, nggak ada. Sudah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang bisa menjadi juru bicara kita, memintakan rahmat, kasih dan memintakan ampun kepada Allah. Tidak ada yang bisa, kecuali orang yang dipilih Allah. Dipilih Allah. Siapa yang dipilih Allah itu? Siapa? Ya Rasulullah toh. Satu-satunya Pak. Satu-satunya Pak. Jadi di dunia ini banyak manusia, tetapi satu-satunya yang diberi hak oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya Pak. Kita baca ini, tidak ada orang yang dipilih oleh Allah untuk memberi pertolongan kita pada saat panasnya terik matahari didekatkan mepet di kepala kita. Coba
Oh, sekarang aja jauhnya kayak begini. Panas seperti bisa dipepetkan di kepala kita, panas. Siapa yang memayungi? Tidak boleh orang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain kehausan. Dan tidak ada orang yang diberi hak untuk mengambilkan air yang segar dari telaga Al-Kautsar itu. Ini segar, Pak, tapi nggak ada apa-apanya dibanding itu. Wong itu diminum segarnya setengah mati, dan itu tidak haus sekali minum, tidak haus sampai masuk ke surga. Itu tidak ada yang bisa mengizinkan kecuali Rasulullah. Nah, kita baca ayat kursi, ingat Rasulullah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau saya menghadap sini, Pak, ya, apa yang saya ketahui di depan saya? Ini toh. Saya tahu di belakang saya. Tahu di belakang saya? Enggak tahu. Lah, Allah itu tahu apa yang di depannya, apa yang di belakangnya. Dalam tafsir yang lain diartikan Allah tahu nasibmu di dunia dan Allah paling tahu nasibmu di akhirat. Nah itu, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Orang tidak bisa meraih ilmu tentang Allah kecuali orang itu memang diizinkan Allah. Nah, kita sekarang, Bapak mengerti tentang hal-hal yang terkait dengan Allah, tentang ciptaan Allah, itu pasti atas kehendak Allah. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Pengetahuan dan kekuasaan Allah itu menjangkau langit, menjangkau bumi, wala ya'udu hifdzuma. Allah tidak lelah mengurus langit dan bumi. Sudah tidak tidur, tidak ngantuk, tidak ada istirahat. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap detik Allah itu sibuk mengurus alam semesta ini. Dan itu Allah wala ya'uduhu, tidak pernah lelah. Allah kuasa. Jadi Allah tidak lelah, tidak keberatan mengurus langit dan bumi ini. Lah apalagi mengurus sekecil Bapak. Tidak gampang. Bapak ini kalau dibanding alam semesta tuh mungkin ya sekecil debu ya Pak. Iya toh? Iya toh Pak? Kecil debu. Jadi Allah itu mengurus binatang yang terkecil, semut-semut diurus Allah. Yang ngurus gajah yang besar itu, mengurus langit yang besar, dan juga mengurus kita semuanya. Dan itu Allah tidak pernah kelelahan. Wala ya'udu hifdzuma. Tidak lelah dan tidak bingung ngaturnya. Kenapa kita punya Allah yang bisa mengatur begitu jelinya kok kita masih pesimis? Maka optimislah, optimis. Wa huwal aliyyul azim. Allah itu maha tinggi, al-azim, maha besar, kekuasaannya maha besar. Baik Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah tanya kepada Abul Munzir. Abul Munzir itu Ubay bin Ka'ab, sahabat. Gini, ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka azam. Wahai Ubay bin Ka'ab, menurut kamu, Ubay bin Ka'ab ini ya juga ahli Quran juga ya. Menurut kamu di antara ayat-ayat ini ya, di antara ayat-ayat ini yang paling tinggi nilainya mana? Dijawab Allah wa rasulu alam.
engkau dan Allah paling tahu, saya tidak tahu. Ditanya lagi, ya Abul Munzir, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka azam, menurut kamu sejauh yang kamu ketahui mana ayat yang paling agung itu? Ubay bin Ka'ab menjawab, la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Setelah menjawab itu, kemudian Rasulullah memegang dadanya Ubay bin Ka'ab, wallah liyahnikal ilmu Abul Munzir, mudah-mudahan kamu diberikan ilmu yang banyak. Ayat teragung lagi, Allah memberi perlindungan kita dari kejahatan setan melalui ayat ini. Sebagaimana saya katakan tadi, setan amat benci mendengar ini, paling tidak suka Pak. Lah bagaimana ayat ini meyakinkan orang Allah itu begini, enggak sih kata. Abu Ayyub Al-Ansori pernah didatangi setan dan mencuri kurma miliknya. Jadi setan itu mencuri kurma, takut kena mau wibawa orang ini, takut kena hukumannya siapa ini? Abu Ayyub. Maka dia memberi hadiah kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Dikatakan, inni dzakiratul laka syai'an ayatul kursi, iqra'ha fi baitika fala yaqrabuka syaiton wala ghairu. Saya beri kamu hadiah. Gitu. Siapa yang ngomong ini? Setan toh? Saya beri kamu hadiah. Hadiah apa? Ayat kursi. Gini, baca itu di rumahmu, maka setan seperti aku dan yang jenisnya itu tidak akan berani mendekat kamu. Pernah juga didatangi lagi Ubay ini dan berpesan, mangqalaha khina yumsi ujira minna hatta yusbiha. Siapa yang membaca ayat kursi itu pagi hari, maka orang itu akan dilindungi dari kejahatan saya dan teman-teman. Sampai subuh. Dan siapa wa mangqalaha khina yusbih ujira minna hatta yumsiya. Dan siapa yang membaca subuh membaca itu, maka orang itu akan dilindungi dari makhluk seperti saya dan teman-teman itu sampai sore. Nah, kalau Bapak susah ya gampang toh. Rakaat pertama ayat kursi. Qobliyah subuh itu loh. Qobliyah subuh tuh. Ayat pertama ayat kursi. Rakaat kedua qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wah, sudah aman. Bapak jangan sedih lagi lah. Kalau Bapak sedih itu berarti tidak percaya sama Allah. Kalau saya sudah bilang saya ini orang kekar, bilang kepada Bapak, tenang Pak, saya lindungi. Tapi kok Bapak kelihatan cemas, itu menghina saya itu. Itu menghina saya. Itu menghina saya. Seolah-olah saya tidak kuasa. Maka Bapak jangan menghina Allah. Tenang. Baca itu. Abu Hurairah cerita lagi. Abu Hurairah cerita, saya ini diajari orang supaya saya ini setiap menjelang tidur membaca sesuatu. Terus tanya orang itu, apa itu? Ayat kursi. Laporlah kepada Nabi. Nabi, saya itu diajari orang itu suruh baca ayat kursi sebelum tidur. Apa kata Nabi? Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu ngomong benar, cocok persis, baik. Walaupun yang ngomong itu setan yang pembohong, itu setan pembohong, tapi dalam hal ini cocok.
Bapak tidak usah ingin diajari setan lagi, sudah cukup Abu Hurairah saja. Bapak kalau diajari nanti tambah ikut. Nah ini terakhir, melalui ayat ini Allah memberi kita jaminan surga. Jaminan surga. Coba perhatikan Pak ya, sabda Rasulullah, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubah, siapa yang membaca ayat kursi rutin setiap selesai sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut, tidak ada yang bisa menghalangi orang itu masuk surga kecuali kematian. Luar biasa. Nah setelah ini Bapak tidak usah menganjurkan imam-imam di masjid tolong membaca ayat kursi ya, tidak baca sendiri, tidak masa dipimpin terus gede, sudah besar minta dipimpin aja. Itu kan di samping itu kan bacaannya imamnya kan jadi lama, di belakangnya kan banyak orang kerja. Kalau wiritannya panjang kan kasihan. Ya Bapak baca sendirilah. Setiap sholat orang itu sudah dekat dengan pintu surga, tinggal mati langsung terbuka. Senang. Maka di dalam penutup tulisan saya ini saya katakan selamat refresh keimanan. Refresh itu penyegaran. Selamat refresh keimanan sekaligus mendapat perlindungan Allah dari kejahatan setan serta mendapat jaminan surga melalui ayat kursi. Selamat juga beribadah lebih khusyuk, hidup lebih tenang dan optimis melalui ayat kursi dengan syarat dibaca secara rutin plus diresapi, dihayati isinya. Selama ini kita sudah sering membaca ayat kursi, tapi ya begitu itu, ya tidak sampai pada perenungan maknanya. Paham Pak ya? Bu, paham Bu? Alhamdulillah. Tidak paham ya tanya, ini ada tanya jawab. Alhamdulillah. Saya sudah lama membaca ayat kursi, itu sudah lama. Tapi setelah membaca ayat, tafsir dan hadis-hadis ini, saya semakin semangat baca ayat kursi itu. Semakin semangat ayat kursi. Wajah orang susah, ya, terus baca ayat kursi. Tapi resapi maknanya. Oke, silakan Ustadz kalau ada pertanyaan. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kalau yang Ustaz terangkan bahwa semuanya itu milik Allah gitu. Betul. Akan kembali sama Allah. Nah, mengimplikasikannya ini kadang-kadang kita bicara gampang tapi menjalinnya susah nih Ustaz. Contohnya saya gini, pernah saya beberapa teman saya itu pinjam uang gitu Ustaz. Dia janji terus sampai meninggal gitu Ustaz. Gitu ya. Ini cukup besar utangnya. Terus saya bicara sama istri, sudahlah kita ikhlaskan saja semuanya kembali sama Allah. Malah istri seneni gitu Ustaz. Marah ya? Iya. Istri bapak sekarang di sini. Kalau di sini saya beritahu, itu loh. Nah, memang saya coba ketemu ahli warisnya gitu ya. Ternyata memang ahli warisnya juga bicara bahwa ya almarhum tidak meninggalkan harta, malah meninggalkan banyak utang gitu. Nah ini gimana Ustaz supaya saya juga ikhlas, istri juga ikhlas sehingga kasihan juga gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya Pak. Satu, tadi sudah saya katakan, baca yang rutin dan itu resapi. Kalau nanti Bapak baca ayat kursi ini dan diresapi betul, enggak bisa Pak, itu sekaligus enggak bisa. Memumpakan doktrin itu enggak bisa. Doktrin itu harus terus diulang-ulang ini loh Pak. Ulang-ulang. Enggak bisa Pak doktrin sekali. Bapak pernah lihat iklan di TV? Iklan di TV pernah lihat? Iklan apa? Merek apa? Iklan
Iklan apa itu? Obat apa iklan ini? Ayo apa yang Bapak ingat? Apa? Pasta gigi? Oh, pasta gigi. Pasta gigi itu walaupun Bapak sudah tahu, Pak, didoktrinkan terus. Paham, Pak? Bapak sudah tahu merek itu, tapi tetap perusahaan itu mengeluarkan sekian puluh miliar itu untuk meyakinkan Bapak. Sampai nanti Bapak itu setiap ingat pasta gigi, ambil itu. Paham, Pak ya? Jadi doktrin itu tidak gampang, Pak. Terus ini. Didoktrinkan. Nah, istri Bapak juga tidak bisa, Pak. Bapak ngomong sekali terus bisa menerima begitu, tidak bisa, Pak. Perlu waktu yang sangat panjang, gitu loh, Pak ya. Yang kedua, Bapak kalau punya uangnya dihutang orang dan belum bayar sampai mati, Bapak kalau tidak menagih berarti Bapak melakukan pembebasan, betul loh. Ya dia dibebaskan dari tanggungan, toh, Pak. Oke. Bapak ingat-ingat kata-kata saya. Orang yang dibebaskan dari siksa itu adalah orang yang pernah membebaskan orang dari penderitaan. Salam saya kepada istri Bapak. Ya. Orang yang dibebaskan, layak dibebaskan dari siksa Allah adalah orang yang dulu di dunia pernah membebaskan dari derita orang. Semakin banyak orang dibebaskan dari derita, dia semakin layak dibebaskan dari siksa neraka. Oleh karena itu, apalagi dia itu bukan tidak membayar hutang, bukan karena miskin, toh, Pak ya, bukan karena apa, tidak mau, toh, Pak, karena dia mungkin sudah tidak mampu lagi, itu sudah pailit mungkin, Pak ya. Itu. Kalau masih mampu ditagih ke anaknya warisannya. Bapak saya beri buku zikir tauhid la ilaha illallah, ya, Bapak baca, renungkan, ya, supaya itu terus doktrin. Ingat tadi itu. Sepeda motor itu ya sudah tahu, merek itu sudah tahu, Bapak harganya ya sudah tahu, kenyamanannya Bapak tahu, tapi tetap saja perusahaan itu doktrin terus, sepeda motor ini terus sampai nanti itu mantep, mancep. Monggo sampun. Lain monggo. Ibu barengan. Ada, Bu? Udah ada. Bapak-bapak ini, silakan. Enggak ada ya sudah, Ustaz. Tidak ada, saya Ustaz. Oh, Ustaz. Oke. Weh. Terkait tentang syafaat, Ustaz. Syafaat. Apakah hanya Rasulullah yang berhak nanti memberikan syafaat, ataukah yang diizinkan itu bukan hanya Rasulullah, misalnya para malaikat, orang-orang mukmin yang tentu yang diizinkan oleh Oh iya, betul. Pertanyaan Bapak cerdas. Saya beri hadiah buku terapi waswas. Ini Pak Ustadz saya kasih terapi waswas supaya enggak canggung, apa itu tidak sering ragu. Alhamdulillah. Bapak ini wis karek takon oleh buku gak gelem takon. Betul pertanyaan Ustadz ini. Omanya ini Ustadz. Syafaat itu Bapak itu bisa mensyafaati saya. Ustadz ini bisa mensyafaati saya. Dulu pernah saya khutbahkan di sini, kan? Ada orang di dalam neraka, kemudian orang itu menghadap Allah, ya Allah, saya ini bersaksi bahwa ada teman saya yang di neraka itu belum keluar ini. Ini jamnya keluar belum keluar. Siapa itu? Itu teman saya, jamaah itu. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk mencari orang itu. Berarti manusia bisa memberi syafaat. Tapi syafaat yang saya sebut tadi adalah syafaat yang terbesar, yaitu syafaat pada hari kiamat itu. Nah kalau sekarang ini saya setiap hari ini namanya saya bisa menolong itu syafaat juga namanya. Menolong. Siapa yang menolong orang dalam kebaikan, maka orang itu. Ada hadis, siapa yang memberi syafaat orang dalam kebaikan, menolong untuk berbuat baik, maka orang itu akan memperoleh kebaikan. Nah ini syafaat kecil, syafaat kecil itu, Ustaz. Tapi syafaat yang uzma, yang besar itu di akhirat itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Malaikat juga diberi hak, tapi kecil. Tapi yang saya sebut ini adalah syafaat yang sangat besar, sangat besar. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang tidak mudah bertanya, ada yang mau bertanya toh? Nih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti dari makna sedekah terang-terangan dengan sedekah tersembunyi. Kadang orang mau sedekah itu terang-terangan, kadang orang mengatakan ini riya. Kadang seperti itu. Saya mohon itu apa? Sudah Pak ya? Iya. Tidak ada satupun larangan sedekah terang-terangan itu. Sudah ada kok ayatnya itu. Sudah ada ayatnya itu. Soal yang dilarang kan pamernya Pak. Ya Pak ya. Yang dilarang apa? Kalau orang itu sedekah terang-terangan. Kalau zakat harus terang-terangan Pak. Kalau zakat harus dipublish, diumumkan kalau zakat itu. Supaya memberi contoh, dan yang kedua supaya deklarasi bahwa orang ini tidak boleh diambil paksa lagi hartanya oleh negara, karena hak orang miskin itu sudah dikeluarkan. Oke. Bagaimana kalau orang itu kemudian sedekah kemudian sampai ditunjukkan orang, diketahui orang, tidak apa-apa juga. Yang dilarang itu keluar pamernya toh. Ada orang yang bilang, tidak saya ceritakan sedekah saya ikhlas ya, jadinya tidak ikhlas juga mau diumumkan. Ini sedekah saya ikhlas ya, ikhlas ya, ikhlas diumumkan berkali-kali ya, jadinya ya tidak ikhlas juga ya Pak. Jadi itu soal hati, Jadi ada ayatnya itu, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, itu ada ayatnya nanti. Lupa saya ayatnya, ada ayatnya Pak. Jadi dulu itu Umar menyampaikan sedekah itu dengan terang-terangan, Abu Bakar itu kemudian dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian dua-dua orang itu dipuji kok. Umar tidak apa-apa, yang Abu Bakar sembunyi-sembunyi ya lebih baik gitu. Ini bapak saya beribu. Bapak pernah bicara yang menyakitkan istri? Pernah? Tidak pernah? Tidak pernah. Kok hebat semen Pak? Belas. Sojok gaya Pak semen. Sampean tuh seumur hidup pernah nggak ngomong yang hati istri itu agak gelisah gitu? Lupa Ustaz. Ya wis berarti wis apik, apa tak kayak buku iki mau, ya wis berarti wis apik wis. Nah kalau saya ya orang biasa Pak, wong saya ini manusia biasa kadang-kadang ya. Itu. Bapak pernah bicara yang sampai saya kasih buku ini Pak, ini supaya tidak diulang lagi. Moga itu buku pasangan berbintang. Bapak ndak, wong sudah baik, alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah lah Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Itu buku saya tulis dari min akhta'il azwaj. Jadi beberapa kesalahan para suami atau para istri di dalam membangun rumah tangga. Kemudian di situ diterangkan ini letak kesalahan-kesalahannya, dan kemudian harus ada perbaikan-perbaikan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.